Baik ya, materi perkuliahan hari ini itu one sample location problem. Ini permasalahan uh, lokasi. Jadi kalau parameter lokasi dalam artian di statistik non parametrik itu adalah median, biasanya median populasi. One sample dari satu populasi, ya. Jadi kita bahas dalam statistik parametrik, statistik non parametrik hari ini adalah permasalahan uji-uji parameter, seolah parameter kan sebenarnya bukan parameter ya, yang dalam hal ini yang dimaksud itu adalah median dari populasi. Oke, jadi settingan datanya adalah seperti ini. Jadi bisa dianggap kalau satu populasi itu bisa saja pengamatan berpasangan itu juga dianggap sebagai satu populasi. Jadi dua populasi yang tidak saling bebas itu bisa dianggap sebagai satu populasi. Jadi paired itu berpasangan. Nah, jadi settingan datanya seperti ini. Jadi bentuk datanya ya ada pengamatan sebanyak 2N. 2N itu masing-masing pengamatan itu sebetulnya N subjek. Subjek di sini bisa orang, bisa pasien, bisa blok, bisa macam-macam. Ya. Nah, kalau kita buat layoutnya ini subjeknya ya, ini subjeknya kita buat dari 1 sampai N ini kita sebut sebagai variabel X yang ke I, kalau ini I-nya bergerak dari 1 sampai N. Ya. Jadi X1 pengamatan variabel pertama ke 1, Y variabel kedua, jadi kalau YI variabel kedua, jadi misalnya ini pengamatan pasien ini sebelum dan sesudah diberi perlakuan, sebelum disuntik dan setelah disuntik misalnya, ya. Jadi karena pasiennya sama, ya tidak saling bebas. Karena tidak saling bebas ini nanti kita ketertarikannya misalnya akibat dari misalnya pemberian perlakuan itu misalnya. Jadi misalnya sebagai variabel baru namanya Z misalnya, bahwa ZI itu sama dengan YI dikurang XI. Dan nanti sama saja, nanti yang kita amati sebagai data baru adalah ZI-nya. Oke? Jadi asumsinya adalah bahwa semua perbedaan ini, perbedaan yang kita sebut perbedaan itu adalah YI dikurang XI, yang kita beri nama dengan ZI itu mutually independent. Mutually independent artinya Z1 dengan Z2 independen, Z1 dengan Z3, Z1 dengan Z lain independen, ZI dengan ZJ independen. Semua saling independen, semua saling bebas. Baik. Yang kedua, asumsi yang kedua, untuk setiap Z ini, ZI-nya ini ya, ini berasal dari populasi yang kontinu, ya. Ya. Tidak perlu sama, ya, tidak perlu sama. Populasinya tidak perlu sama, hanya dikatakan bahwa dari suatu populasi yang kontinu, not necessarily the same one, jadi tidak perlu sama populasinya, ya. Distribusinya tidak perlu sama, ya. Ya. Tapi kira-kira simetris ya, distribusinya itu simetris di sekitar median. Simetris di sekitar median. Median kita sebut mediannya itu namanya theta, ya. Andaikan yang namanya FI, F itu distribusi ya, fungsi sebaran kumulatif ya. Fungsi sebaran kumulatif dari ZI, dari FI, ZI, kalau F1 ya fungsi sebaran kumulatif dari FZ1 dan seterusnya, ya. Nah, dengan demikian untuk I dari 1 sampai N ini yang kita maksudkan dengan itu adalah ya, jadi untuk setiap T itu sebuah bilangan di sini ya. Tentunya dan setiap I dari 1 sampai N ini berlaku. Jadi misalnya ini I-nya 1, ini 1 ya. F dari T plus theta plus T
dan F dari theta min T ini sama dengan 1. Ya, sama dengan 1. Oke. Nah, dengan demikian parameter theta ini sering disebut dengan sebagai pengaruh perlakuannya. Ini pengaruh perlakuannya. Jadi perlakuannya itu theta. Treatment effect. Ya. Pengaruh perlakuan. Nah, jadi dua asumsi itu, distribusinya kontinu gitu ya. Kemudian kontinunya itu tidak harus sama, yang tetapi simetris di sekitar median theta. Jadi kalau ini theta bisa saja begini bentuknya, tapi bahwa distribusinya kontinu simetris di sekitar theta selain kontinu. Nah, yang pertama statistik yang digunakan untuk menguji permasalahan di atas ya, untuk menguji permasalahan yang berkaitan dengan theta itu yang namanya Wilcoxon. Ya. Distribution tree sign rank test, uji peringkat bertanda, uji peringkat bertanda. Jadi apa yang dihipotesiskan? Hipotesisnya adalah seputar theta tadi. Ya. Jadi hipotesis nolnya, ya, kita buat bahwa si theta itu sama dengan 0. Ya. Ya. Sama dengan 0. Zero shift in location. Jadi pengaruh perlakuannya tidak ada. Jadi kalau theta sama dengan 0, setara dengan pernyataan tidak ada pengaruh perlakuan. Ya, tidak ada pengaruh perlakuan. Ya. Nah, oke, nah prosedurnya seperti apa prosedurnya? Namanya juga uji peringkat bertanda ya, uji peringkat uji tes ya, peringkat rank bertanda, sign tanda, kalau ada id-nya bertanda. Ya. Uji peringkat bertanda, karena yang mempopulerkan namanya Wilcoxon, uji peringkat bertanda Wilcoxon. Nah, oke. Nah untuk itu ya, untuk mencari statistik peringkat bertanda Wilcoxon yang dinotasikan dengan T plus ini, jadi statistiknya T plus. Ya. Kita menghitung yang nilai Z-nya plus. Ya. Nilai Z-nya plus. Nah, dari nilai-nilai absolut Z1, ya, absolut Z2 sampai absolut Zn. Ya. Ingat ya bahwa masing-masing ZI ini adalah YI dikurang XI. Oke? Oke, dan perbedaan itu dan peringkatkan dari yang terkecil hingga terbesar. Peringkatkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Andaikan atau misalkan RI ini ya, ini peringkat dari ini, peringkat dari Z1 yang sudah diharga mutlakkan ini, yang negatifnya dipositifkan dulu. Negatifnya dipositifkan dulu ya. Nah, jadi kalau RI itu peringkat dari ZI ya, dalam urutan seperti ini ya, ini belum urut. Kalau urut kan ada notasinya kan. Kalau misalnya dalam statistik tataan itu misalnya dalam tanda kurung bawahnya subscript. Oke, kita notasikan dengan cara lain. Misalkan kita definisikan. Didefinisikan namanya variabel indikator. Variabel indikator namanya di sini C ya. Ada beberapa buku yang menggunakan I. Ya, ada yang menggunakan C, enggak masalah. Nah, ZI kalau lebih besar dari 0 atau kalau ZI positif, maka nilai psi-nya 1. Kalau ZI-nya negatif, nilai psi-nya, nilai indikatornya 0. Ya, karena yang kita hitung adalah yang memang positif. Jadi yang positif yang kita hitung. Ya. Kok sama dengan 0 nggak ada? Nah, kita kan membandingkan apa namanya perbedaan dan karena asumsi sebetulnya karena asumsi bahwa berdistribusi asalnya itu berdistribusi yang kontinu, maka peluang sama dengan itu, peluang X sama dengan X itu bisa dibilang 0. Ya, makanya di sini tidak disebutkan jadi sama dengan 0.
kalaupun ada karena pembulatan sehingga nilainya sama, maka yang dihitung adalah yang tidak sama, yang lebih besar ataupun yang lebih kecil. Oke? Nah, oleh karenanya kemudian kita hitung peringkat-peringkat itu. Misalnya rank dari 1 itu berapa, ya. Rank dari statistik pertama itu berapa, ya. Kalau rank dari statistik pertama itu 6 dan nilai ZI-nya itu positif, jadi di sini plus 6. Kalau nilai yang keduanya itu sebetulnya negatif, ya, tapi peringkatnya 2 karena negatif jadi min 2 dan seterusnya. Jadi ingat ya, ini perkalian antara R, antara peringkatnya dan variabel indikatornya. Jadi kalau dikalikan berarti yang kedua karena negatif dia 0, ya. Yang dihitung hanya yang positifnya saja. Yang dijumlahkan yang peringkat-peringkat di mana ZI-nya positif, kan gitu. Nah, jadi jumlah ini hanya menghitung peringkat-peringkat Z di mana Z-nya aslinya itu, Z-nya itu yang positif. Kalau Z-nya negatif tidak dihitung peringkatnya. Ya. Jadi setara dengan cara menuliskannya begini. Jadi RI psi I itu sering disebut dengan peringkat bertanda positif. Peringkat bertanda positif dari ZI. Ya. Oke. Jadi T plusnya ini, jadi T plus ini adalah jumlah dari RI psi I untuk semua I. Untuk semua I, ya. Jumlah dari RI psi I, ya. Oke. Jadi andaikan saya berikan ilustrasi dulu di Excel. Oke, ya. Oke, jadi saya buka Excel dulu. Bentar, ya. Oke. Share screen Excel. Oke. Oke. Nah, andaikan nilainya begini. Saya buat saja supaya besar ini 200. Oke. Misalnya 4 min 2 7. Ini selisihnya, ya. Selisihnya nih. Ini supaya asumsinya nggak sama lah. Ya, misalnya nih. Oke, misalnya ini. Oke. Nah, 1 2 3 4 5. Oke, ya. Jadi ini adalah Z yang ini Z-nya, Z yang tidak di harga mutlakkan, ya. Kalau yang di harga mutlakkan ini absolutnya, kan, absolut Z. Di sini sama dengan ABS dari Z. Oke. Nah, ini adalah nilai-nilainya. Oke. Nah, kemudian ini psi-nya. Psi, ya. Psi dari Z. Psi dari Z. Kalau Z-nya positif, nilainya 1. Jadi Z-nya positif. Z-nya positif, maka nilainya 1. Kalau enggak 0. Kan gitu. Jadi ini kopikan ke sini. Nah, kopikan ke sini. Jadi yang dimaksud Z kali psi Z, jadi rank-nya, ini kan belum rank-nya nih. Kita cari rank-nya, ya, rank. Ini rank. R dari Z. R dari Z yang mana? R-nya dari yang positif ini, ya, R-nya dari positif ini. Nah, jadi kalau kita kalau misalnya kita tidak beri nama, harusnya begini, rank. Ya. Rank dari 4, ya. Referensinya ini. 4 itu ranknya berapa? Sorry, ini belum ini, ya. Kalau kita peringkatkan dari yang terkecil hingga terbesar. Oh, ranknya 4, gitu kan. Kemudian supaya bisa dikopikan ke bawah, ini kita kunci dari C3 sampai C8, ya. Kemudian kita kopikan ke bawah. Oke. Nah, kemudian baru dikalikan antara psi Z dan RZ. Jadi RZ kali psi Z. Kan gitu.
Jadi kalau dikalikan, ini kalau manual ya, kalau manual begini. Nah, kita kan harus tahu cara manualnya dulu biar apa namanya mengerti. Ya, jadi yang dijumlahkan sebetulnya tidak lain adalah yang mana yang positif saja. Yang mana yang positif saja. Jumlahnya 14. Jadi yang positif saja ini kan positif nih. Yang ini sama ini nggak dihitung. Jadi yang dihitung 4 tambah 7, 11 tambah 3, 12. Sorry. 4 tambah 7, sorry, ranknya. Ya. Rank kali ini 14 ya. Ranknya 4 tambah 6, 10, 13, 14. Ini ranknya yang jumlah. Yang jumlah yang ranknya saja, yang saya beri tanda kuning-kuning ini saja. Karena itu yang Z-nya positif. Itu ya. Z-nya yang positif. Nah ini. Jadi 4 tambah 6 tambah 3 tambah 1, 14. Oke. Jadi itu, saya simpan dulu. 4 dulu. Nah, oke. Nah, itu yang dimaksud dengan apa namanya rumus di sini. Rumus T plus, ya. Rumus T plus di sini. Oke, jadi T plus itu caranya. Nah, sekarang dalam pengujian hipotesis bisa saja hipotesis pengujian hipotesis itu satu arah ataupun dua arah, ya. Kalaupun misalnya ini one sided satu arah upper tail test, upper itu di sini. Theta lebih besar dari. Jadi kalau tetanya sama dengan 0, hipotesis pertama kalau ini one sided satu arah sebelah atas berarti tandanya positif, ya, tandanya positif. Nah, karena tanda positif ini ya, positif ya, daerah penolakannya ada di sebelah kanan. Daerah penolakannya ada di sebelah kanan nih. Jadi untuk taraf nyata alfa ya, tolak hipotesis 0 apabila T plus itu lebih besar sama dengan dari yang namanya T alfa. T alfa itu adalah titik kritis. Ya. Titik kritis. Batas. Ini batasnya. Jadi kalau menyentuh theta alfa ini, ya, kalau menyentuh theta alfa ini, hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 ditolak. Tapi kalau enggak, sebaliknya tidak ditolak. Nah, gitu ya. T alfa berapa? T alfa ini dipilih sedemikian rupa, ya, dipilih sedemikian rupa sehingga peluang kesalahan tipe pertama itu sedapat mungkin alfa. Kalau sama dengan alfa, kalau di sini ekstrimnya sama dengan alfa. Tapi untuk mendapatkan itu dalam beberapa hal, apalagi ukuran kecil, diskret itu susah. Ya. Nanti kita lihat. Nah, sebaliknya ada one-sided upper, tentunya ada one-sided lower. Kalau lower di sebelah kiri daerah penolakannya, ya, daerah penolakannya dari sebelah kiri. Nah, jadi ini. Ya, lebih kecil tetanya lebih kecil. Nah, daerah penolakannya ini adalah T plus lebih kecil sama dengan kalau mau dicari tergantung n-nya, n plus 1 per 2. Bahwa n plus 1 per 2 itu adalah jumlah n bilangan bulat pertama, n bilangan bulat positif pertama, ya. Atau n bilangan asli pertama, ya. n plus 1 per 2. Jadi kalau misalnya tadi dalam teladan itu 6, jadi 6 kali 7, 42 bagi 2, 21. Nah, 21. Jadi kalau T alfa itu sudah diketahui, di sini nilainya lebih kecil dari 21 dikurang T alfa tadi berapa. Misalnya begitu. Oke. Nah, kalau dua arah two sided, kalau two sided pasti ada lower, ada upper, ya. Jadi hipotesis nolnya dilawankan dengan bahwa theta itu, bahwa median itu tidak sama dengan 0. Tidak sama dengan 0, ya. Jadi daerah penolakannya ada di sebelah kanan ataupun ada di sebelah kiri. Nah, jadi yang bedanya apa? Bedanya kalau di
dalam satu arah, di sini alfa, T alfa, di sini T alfa. Kalau dalam pengujian dua arah, di sini T alfa per 2, jadi harus dibagi dulu. Dibagi dulu bahwa alfa itu harus ada sebelah kiri dan sebelah kanan, masing-masing setidaknya alfa per 2. Ya. Oke. Oke. Nah, dalam apa namanya R, ya, kalau kita menggunakan R, saya berharap bahwa semua mahasiswa statistik itu bisa menggunakan R, bisa menggunakan aplikasi yang namanya R ini, ya. Nah, di sini ujinya bisa menggunakan, kalau menggunakan R misalnya, itu cukup menggunakan perintah Wilcox titik tes. Nanti kita lihat dalam teladan 31, ya. Wilcox titik tes. Bahwa T alfanya di sini adalah nilai kritis, ya, yang dihitung, yang diperoleh dengan kalau menggunakan R itu pakai begini. P itu peluang, sign rank. Nah, nanti lihat ini komen kelima. Jadi ini bukunya apa namanya, Miles Hollander, ya, bukunya Miles Hollander. Nanti kita lihat siapa ininya. Ya. Oke, nah bagaimana kalau sampelnya besar? Sampelnya besar, sampel besar itu ya misalnya lebih dari 30 dan sebagainya. Ya. Karena kalau sampel kecil itu, kalau sampel kecil kan kita bisa menggunakan statistik aslinya. Statistik aslinya yaitu Wilcoxon itu, statistik Wilcoxon, ya. Tapi kalau sampelnya besar, kalau sampelnya besar, maka yang kita bisa menggunakan distribusi pendekatan. Nah, T plus itu statistik uji tadi. Kalau hipotesis nol benar, ya. Kalau hipotesis nol benar, maka nilai harapannya adalah ini. NN plus 1/4. Jadi mirip NN plus 1/2, ya. Kalau NN plus 1/2 itu jumlah dari N bilangan asli pertama. Ya. Nah, ini adalah nilai harapan dari statistik uji yang namanya T+, yang namanya Wilcoxon sign rank itu. Bagaimana variannya? Nah, variannya ini. Nah, variannya ini, NN plus 1 kali 2N plus 1 per 24. Ini nilai varian dari statistik Wilcoxon sign rank. Ya, dari varian. Oke. Oleh karenanya, kita bisa menggunakan apa yang kita pernah pelajari dalam statistik matematik, statmat, bahwa T plus dikurangi nilai harapan T plus, ya, dibagi akar varian T plus, ya, seperti itu, ya. Maka T yang kita sebut dengan T bintang itu adalah ini semua, bahwa T bintang itu akan mendekati yang namanya distribusi standar normal 0,1, ya. Apabila N-nya menuju besar, ya. Apabila N semakin besar, maka T bintang ini akan mendekati sebaran normal 0,1 atau normal standar, ya. Oke. Nah, ini sudah dipelajari teorinya dalam statmat, ya. Jadi makanya kalau kita punya data yang cukup besar, makanya tidak khawatir bahwa kita tidak bisa menggunakan distribusi normal. Minimal pendekatannya, jadi pendekatan ke distribusi normal, ya. Itu ke normal teori approximation, ya. Oke. Jadi kalau misalnya T bintangnya ini digunakan untuk menguji hal serupa tergantung satu arah atau dua arah kalau ini, ya. Nah, kalau ini satu arah nih, ya. Satu arah di sebelah kanan, ya. Kita gunakan tabel Z di sini. Nilai kritisnya dari distribusi standar normal 0,1 atau distribusi yang namanya Z. Ya. Z. Oke. Terus, ya, ini kalau lebih kecil minus Z. Kalau dua arah, nah ini lihat alfanya dibagi dua. Alfanya dibagi dua. Jadi kalau di sini hanya alfa, jadi kalau distribusi normal itu seperti bel, seperti lonceng begini. Di sini adalah titik Z alfa. Titik Z alfa itu adalah titik sedemikian rupa sehingga di sebelah kanan Z alfa itu luasnya alfa.
Kalau minus Z alfa karena ini simetris pada titik 0 ya, minus Z alfa ya nilai-nilai yang ada di sebelah kiri atau luasan di sebelah kiri min Z alfa ini adalah sebesar alfa ya. Nah, ini dua-duanya. Makanya di sini gunakan harga mutlak dari T bintang. Karena T bintang bisa saja negatif, bisa saja positif. Jadi kalau di harga mutlakkan di sini cukup dengan mengatakan bahwa harus lebih besar sama dengan Z alfa per 2. Jaraknya, kan jarak kan, nilainya harus lebih besar dari ini. Sama aja kalau mau dibagi 2, lebih kecil dari min Z alfa per 2 atau lebih besar daripada Z alfa per 2. Itu daerah penolakannya. Ya. Nah, andaikan karena sesuatu hal nilai angka-angka yang kita gunakan itu harus dibulatkan ke desimal tertentu, ya, sehingga memungkinkan kita akan mendapatkan nilai kembar. TIE itu kembar. TIE itu kembar bisa, DASI bisa. DASI itu TIE juga, ya, TIE. Oke. Nah, kalau ada nilai yang kembar sehingga misalnya peringkatnya juga harus dibagi dan sebagainya, kita bisa menggunakan koreksi. Nah, adanya koreksi. Kalau awalnya hanya bagian pertama ini saja, bagian pertama jadi n plus 1, 2n plus 1 per 24 ini saja, maka sebelum dibagi 24, ini dikoreksi. Andaikan misalnya banyaknya nilai kembar itu ada 3 pasang, ya. G-nya 3. Nilai kembar pertama misalnya 5. Nah, 5-nya itu ada 3. Maka di sini TJ, nilai TJ ini apa? Ya. Di sini ya. TJ sama dengan 1. Untuk J sama dengan ini ya. G menunjukkan banyaknya grup yang nilainya kembar. Ya. TJ itu ukurannya. Jadi kalau J-nya 1 misalnya kembarnya berapa? 3. Jadi TJ-nya 3 ya. Yang kedua misalnya tadi 5-nya ada 3. Kemudian 7-nya ada 2. Berarti yang pas bagian 7 itu 2. Ini TJ-nya 2. Kemudian 11-nya ada 4 gitu ya. Berarti TJ-nya ini 4. Nah, gitu ya. Jadi G itu banyaknya grup kembar. Kembarnya yang mana? Ada 5-nya kembar 3, 7-nya kembar 2, 11-nya kembar 4 misalnya gitu ya. Nah, itu dimaksudkan. TJ itu banyaknya ukuran, ya, ukuran grup TJ yang kembar tadi. Oke, jadi yang dikoreksi itu variannya, Jadi di sini di rumus ini variannya bukan ini, tapi dikoreksi dulu, ya, Sebelum dibagi 24 ini dikoreksi dulu, gitu. Itu maksudnya. Oke. Nah, kalau ada yang ingin bertanya boleh diinterupsi, ya. Oke. Andaikan begini nih, ya. Kita punya pengamatan. Ini pakai R, gampang kalau pakai R. Kalau pakai R gampang kali. Ini tinggal ketikkan seperti ini saja, ketikkan seperti ini, keluar hasilnya, ya. Nah, oke. Saya akan coba copy dulu ini dan akan saya pindah ke R, gitu ya. Saya copy dulu, saya share screen, R-nya di sini, ya. Share dulu bertahap nih karena enggak, ya. Saya tulis begini ya. Nah, jadi saya tulis dulu begini. Kemudian saya balik dulu ke tampilan yang ini, ya. Saya copy dulu. Oke. R. Saya kopikan biar nggak kelihatan dulu, nggak apa-apa. Nah. Oke. Oke ya. Saya share screen. R-nya. Nah, ini datanya ya. Mohon maaf nih nggak bisa diperbesar karena
R itu nggak bisa di zoom, nanti bisa lihat sendiri nanti ulang ya. Ini data X-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya, 9. Ini data Y-nya, ada pre-test, ada post-test. Ini memberikan, jadi kalau kalian nge-run gini ya, ini di run gitu kan, sorry, Ctrl R gitu. Ya. Kalau mau lihat bentuk datanya menjadi apa, di sini ketikkan pre ya, tuh. Kemudian post, ya. Ctrl R, post, gitu ya. Oke. Nah, datanya. Kemudian yang ketiga, Wilcox test. Ini uji Wilcoxon, ya. Data pertama namanya pre. Jadi kalau misalnya punya permasalahan nama variabelnya yang nggak harus pre-post seperti ini, tapi caranya tinggal menggantikan ini. Cara belajar paling mudah menggunakan paket aplikasi itu melihat contoh. Jadi meniru contoh. Ini kita meniru contoh ya. Nah, yang ketiga, Wilcox ini perintah, Wilcox test, uji Wilcoxon. Data pertama namanya pre, data pertama ini ya. Data kedua namanya push. Nah, ini pair sama dengan true. Nah, kita menggunakan apa namanya pair sama dengan true seolah-olah ini sama dengan pre sama dengan push gitu ya. Pre sama dengan push, sama aja kan. Kemudian ini alternatif less, hipotesis satunya menggunakan lebih kecil tandanya ya. Nah, kalau ini kita tekan Ctrl R, nah jadi muncullah outputnya. Jadi uji eksak, ini eksak ya. Eksak itu artinya dalam menentukan peluang di sini itu memang benar-benar menggunakan statistik yang namanya Wilcoxon. Jadi Wilcoxon sign rank exact test ya. Data pre and post, ini cara bacanya. Datanya variabel pertama namanya pre, variabel kedua namanya post. Ini nilai statistik Wilcoxonnya 40. Nah, ini nilai peluangnya 0,03906. Oke? Nah, alternatif hipotesisnya dikatakan di sini. True location shift is not equal to 0. Jadi menggunakan apa namanya tidak sama dengan is not equal to 0 ya. Oke, jadi kalau kita lihat di sini karena nilai peluang ini kalau misalnya taraf nyata pengujiannya 5%, maka karena nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, hipotesis 0 tidak ditolak ya. Hipotesis 0 ditolak karena nilai lebih kecil ya, kalau 5%. Jadi karena nilai peluang di sini lebih kecil dari taraf nyata pengujian, maka hipotesis 0 ditolak ya. Kalau 5% ya. Tapi kalau 1% tidak ditolak. Karena nilai peluangnya lebih besar dari 1%. Jadi tergantung alfanya berapa. Tergantung taraf nyata pengujiannya berapa. Kalau misalnya 5%, ya ditolak. Ya. Kalau 1%, ya belum ditolak karena di sini 3,9%. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya. Sambil jalan ya, jalan. Jadi kalau T plusnya ini caranya lain. Ini caranya lain. Kalau ini kan T plusnya 5 dengan peluang sekian ya. Ini kalau kita mau lihat T plusnya, yang mana yang plus? Ya. Yang plus pasangan pertama ini min, pasangan kedua plus 1 ya. Pasangan ketiga, nah, tapi kan ini harus dilihat dulu urutannya. Memang ini sudah urut kan belum? Ya. Nah, jadi kalau mau pakai cara yang ada di buku ini, kita harus lihat dulu seperti yang Excel tadi, seperti yang Excel, ya. Nah, oke. Jadi begini, ya. Ini pasangannya, ya, pasangannya. Ya. Kemudian cari Z-nya dulu. Nah, cari Z-nya. Ini Z-nya ya. Nah, ini harga mutlaknya. Kemudian ini direngkan dulu. Direngkan ya. Oke, ranknya di sini 839. Ya. 1 terkecilnya ini. Nah, ingat yang dijumlahkan, yang nilai Z-nya positif. Yang nilai Z-nya positif ada 1, 2. Berarti yang dijumlahkan ini 3. Ditambah 2, 5. Jadi T plusnya
5. Karena yang lain lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0, psi-nya diberi angka 0, nilainya 0. Oke? Nah, jadi T plusnya 5. Nah, sekarang, karena T plus 5, kalau T plus 5, ya, maka kalau kita, misalnya, ini kita maksa. Kalau bahasa, memaksakan diri. Oke, seolah-olah kita bisa menggunakan distribusi yang namanya Z. Ya, distribusi yang namanya Z. Jadi 5 dikurang nilai harapannya tadi apa? N plus 1 per, ya kan itu kan? 4. N plus 1 per 4. Jadi ini nilai harapannya. Ini variannya N plus 1, 2N plus 1, dibagi 24. Kemudian hasilnya diakarkan ya. Nah, oke, dapatlah min 2,07. Nah, selain Excel, kalian juga bisa menggunakan distribusi apa namanya, R tadi ya, untuk mendapatkan nilai P min 2,07 itu seperti apa. Jadi P norm ya. Kalau kita lihat, ini saya share R-nya, RGUI-nya P norm. Jadi di sini boleh, di sini langsung boleh P norm gitu. Misalnya berapa tadi nilainya? Min 2,07. Min 2,07 ya. Kalau di sini langsung enter aja. Nah, nilainya 0,019. 0 karena ini oke, di konsol ini seolah-olah ini sebagai kalkulator ya. Ini sebagai kalkulator. Jadi langsung aja dieksekusi di sini 0,01922 sekian. Nah, sama kalau kita pakai Excel. Kalau pakai Excel Excel. Oke. Ya. Nah, ini kita pakai sama dengan norm ya. Norm this min 2,07 ya. 0,01923 sama aja. Kalau pakai Excel boleh, pakai R boleh. Ya harus bisa. Kalian sebagai orang statistik harus bisa dua-duanya. Itu sebagai salah satu kompetensi kalian dalam penggunaan aplikasi ya. Oke. Baik. Kita lanjutkan kalau nggak ada pertanyaan. Jadi nilainya 0,0192 ya. Memang lebih kecil ya, lebih kecil daripada kalau kita menggunakan langsung dari Box tadi ya. Dari Box tadi ya. Oke. Kalau 5% signifikan, kalau 1% enggak, sama aja kan? Sama aja nih. Kalau ini misalnya kita gunakan pengujian ya. Ini theta lebih kecil dari 0 ya. Kita lihat lagi mungkin lagi ya. Ini teladan yang lain lagi, caranya sama ya. Jadi apapun ceritanya begitu, apapun ceritanya ya. Ini anggap sebagai data berpasangan karena ini misalnya ini adalah data yang berkaitan dengan annual salary, dari gaji tahunan ya. Dalam US dollar misalnya. Ini pasangan pertama satunya kerja di swasta, satunya dikerja di pemerintah misalnya. Ini swasta pemerintah gitu ya. Tidak selamanya bahwa yang di swasta itu juga selalu lebih kecil daripada yang pemerintah. Kira-kira bisa besar, bisa lebih kecil gitu kan. Nah, jadi caranya seperti itu, cari dulu pasangannya, nilainya berapa, ini perbedaannya ya. Perbedaannya bisa positif, bisa negatif. Kalau ini di harga mutlakan dulu, di harga mutlakan tujuannya apa? Untuk meranking ini, untuk meranking. Nah, jadi rankingnya itu di harga mutlakan dulu, baru di ranking. Setelah itu cari psi-nya ini. Psi-nya itu kalau nilai Z-nya itu positif, maka dikasih nilai 1. Kalau negatif, kasih nilai 0. Kemudian masing-masing ini dikalikan. Setelah itu dijumlahkan ya. Nah, ini ada nilai kembar ini, ada nilai kembar ya. Yaitu yang perbedaannya 300. Walaupun di sini aslinya min 300, di sini 300. Tapi sewaktu meranking tetap saja nilainya 300 ya, karena dalam pada saat meranking semua di harga mutlakan dulu. Ya. Nah, oleh karenanya oke, ini untuk hipotesis H0-nya sama dengan 0, lawan H0-nya theta lebih besar dari 0. Ini theta sama dengan 0, H0-nya lawannya theta lebih besar dari 0. Nah,
Hanya di sini kita menggunakan koreksi, ya. Kita menggunakan koreksi. Ada apa nilai kembar dan nilai kembar. Jadi variannya digunakan koreksi tadi, ya. Oke, varian dikoreksi. Nah, itu saja, ya. Ini P sin rank. Jadi P sin rank. Kita menggunakan uji peringkat bertanda P sin rank 62, 12, kemudian lower tail F. Ya. Ini untuk mendapatkan yang mana 62. Ini total plusnya itu 62,5. Ya, total plusnya 62,5. Kita lihat di sini 62 aja. 12 itu kategorinya ada 12, ya. I-nya ada 12, 1, 2, 3 sampai 12, ya. Oke. Oke, jadi bisa pakai pendekatan normal. Nah, kalau ini yang pakai statistik yang sebenarnya, ya. Ini pakai yang pendekatan normal. Sekali lagi kalau pendekatan normal ini dikurangi, ya, dikoreksi maksudnya, dikoreksi dengan nilai kembarnya tadi, ya. Kalau nggak dikoreksi gimana? Nggak apa-apa, tapi sampai sedikit. Dikoreksi lebih bagus. Jadi ini koreksinya, ya. Tadi ada koreksi untuk apa namanya varian. Nah, ini varian yang tidak dikoreksi. Ya. Kemudian kalau ada nilai kembar, kita bisa menggunakan koreksinya. Oke.